Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Halo guys. Halo Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Habis untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, agar nanti kita bisa menjalankan dengan baik, dengan lancar, kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Dicukupkan? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga nanti dapat menambah wawasan untuk kita semuanya untuk selalu menerapkan dari pembelajaran-pembelajaran yang nanti akan kita dapatkan gitu ya di kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk belajar di kelas gitu ya. Anak-anak sekalian, jadi hari ini saya mendapat tugas dari pelatihan saya tempo hari ya, yang sudah saya lakukan. Tugas ini disebut dengan OJL ataupun on job learning gitu ya. Ya, saya harus menerapkan salah satu jurus ya. Jadi pelatihan yang saya dapatkan itu ada berbagai macam jurus ya. Ada jurus 1 sampai 7. Nah, salah satu jurus yang akan saya terapkan untuk pembelajaran pada kali ini adalah kenali potensi gitu ya. Nah, itu kalau dalam jurus BK disebut dengan jurus 1 ya. Yang dimana dalam kenali potensi ini nanti kita akan melakukan assessment, kemudian kita mengenal gaya belajar ya, kita memahami diri sendiri untuk diidentifikasi agar kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik selama belajar di SMA Negeri 1 Semarang tentunya. Dan nanti untuk perencanaan karir ke depan, termasuk saya itu sebenarnya tipe yang seperti apa gitu ya, mungkin juga termasuk kecerdasan multi yang sudah sempat waktu itu saya berikan terkait dengan materinya gitu ya, ataupun multiple intelligence gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, tapi sebelum kita masuk kepada materi, mungkin kita bisa ice breaking dulu gitu ya. Kita boleh berdiri semua, alat tulis dan lain sebagainya bisa ditaruh di bawah gitu. Kalau bisa jangan di potensi yang terinjak ya untuk alat tulis ya. Ya, jadi saya ada games ya. Gamesnya adalah saya tahu, sadar, siap, dan melakukan gitu ya. Kalau pernah kalian dengar mungkin saya tahu gitu, dari awal ya, saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan gitu ya. Dua tangan ya, karena saya harus pakai satu tangan jadi saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan gitu ya. Sambil bersuara yang keras gitu ya. Oke, bisa kita coba gitu ya. Baik, kita tes dulu. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Bisa? Saya tahu, sadar, siap,
juga boleh kalau mau diterapkan di kelas kalau sedang suntuk gitu ya. Ya, sebelumnya adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Siva sama Clarissa. Clarissa. Keterangannya apa? Ada suratnya? Ya, nanti tolong ditanyakan ya. Ada ya? Oke. Baik. Begitu kita lanjutkan. Setidaknya untuk sedikit membakar gitu ya, karena memang jam-jam perawan ini ya, sudah menjelang pulang ya. Ya, setelah kita games, kita akan melanjutkan kegiatan kita. Ya, kita akan melakukan assessment terkait dengan gaya belajar kita. Nanti kita bisa lihat ada item-item pertanyaan di situ untuk tes. Silakan bisa diakses dengan gadget masing-masing. Nanti jangan lupa setelah selesai tes di screenshot ya. Silakan bisa dibuka. Untuk linknya adalah akupintar.id/tes. Kemudian gaya belajar. Yang masih belum bisa dicoba lagi ya, dicoba terus. Ya, yang tes gaya belajar. Kalau ada pertanyaan dari poin-poin yang mungkin kalian tidak paham, boleh tanyakan ke saya. Pak, ini ikuti tes, Pak. Enggak ikuti. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Nanti kelompoknya dengan siapa? Nah, jadi nanti dilihat yang paling dominan yang mana. Nanti kita berkelompok setelah ini. Kita akan berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Namun kita bentuk saja menjadi 3. Jadi nanti yang dominan yang mana itu yang dibuat kelompok. Itu ya. Visual dengan visual, kemudian kinestetik dengan kinestetik dan apa namanya? Auditori dengan auditori. Visual. Baik, sekarang langsung saja berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, silakan. Visual. Di visual aja. Ya, hitungan kelima sudah berkelompok sesuai dengan kinestetik sebelah sini 5.
kinestetik jadi satu sini, jadi satu. Jadi satu. Ya, kinestetik jadi satu, visual jadi satu. Auditori mana auditori? Ada? Berapa yang auditori? Yang auditori tadi siapa? Ini apa? Kinestetik, kinestetik visual. Ini visual, visual. Yang persentasenya paling tinggi. Kinestetik visual. Tur, pesen lagi sih paling tinggi betul. Mati lah, lu mati yuk. Ini apa tadi? Visual. Auditori? Gak ada. Gak ada yang auditori? Ada nggak yang ada auditorinya? Saya ada. Iya, yang ada auditorinya jadi satu sini. Pak, saya semuanya ada. Boleh jadi satu dengan auditori. Karena auditori belum ada kelompoknya. Ya, sini sini. Yang ada auditorinya boleh merapat ke agak belakang sini. Kalau lebih besar visual visual. Tapi kalau yang ada auditorinya lebih besar ke sana. Tenang lagi. Iya, kalau agak besar di sana. Beda 30. Ada berapa auditori? Cuma 2 ini. Itu berapa persen auditorinya? Tur, sama-sama 36, Pak. 36. Oke. Kalau ada yang sama juga boleh ada yang ke auditori. Prosentasenya. Orang 3. Siapa? Gak apa-apa, bantu sana. Kan ada masuknya juga. Ya? Kinestetik. Oke. Ya, merapat ke sini. Merapat ke sini. Itu situ sama Dirjenda apa Mas? Ya. Visual sama kinestetiknya. Rasanya di kinestetik. Sudah kinestetik aja. Oke. Bentar ya. Yang didiskusikan adalah ya. Belum saya cantumkan di sini. Dari anggota kelompok kalian ini persamaannya, persamaan dari diri kalian. Yang kedua adalah perbedaannya. Bersama ayo kita wujudkan pendidikan dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Nah, ini persamaannya tidak apa dia gaya belajar kalian. Belajar teori, Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. ya diskusikan aja dengan teman.
bisa. Spesifik bantuin ini. Saya cari perbandingan, sebenarnya perbandingan sama 3 ini, Pak. Cari perbandingan sama 3 ini. Iya sama teman satu ini kesamaan perbedaannya satu kelompok di apa? Di apa ini auditori? Saya nyari perbedaan di kelas gimana, Pak? Antara auditori sama yang lain. Enggak, sesama temanmu, sesama temanmu. Kesamaan antara kalian kan pasti nggak mungkin sama semua toh. Ada perbedaannya juga dari samaannya. Misal, tulis, nanti dipresentasikan. Dan pernyataan satu sama. Ya, apa saja, sama yang sama apa saja, yang beda apa saja. Nanti dipresentasikan yang lain. Ya, secara umum sama secara ya, yang sama apa, yang beda apa. Kan pasti secara umum. Yang teman-teman kira-kira apa saja yang paling utama. Kalau sedikit kan jumlahnya sedikit. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Ya, 2 menit lagi, ayo. Jaga konsistensi, jaga koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Kalian boleh juga literasi boleh cari. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan 1 menit lagi. tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan Nanti dipresentasikan masing-masing kelompok ya. jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, Oke, it's over. dan juga menggembirakan. Ya, segera. Nanti kita presentasikan waktu kita terbatas. Ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, Saya presentasi. kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, Oke, kalau sudah siap presentasi, langsung saja. dan jalin Sudah, koneksi, ya. membangun kolaborasi, Persamaan perbedaannya sudah ada semua. menata situasi. Bisa
yakin, kamu bisa yakin kamu. Yakin lah. Aku yakin. Oke. Dari kelompok yang lain bisa dengarkan? Sambil dengarkan ya. Harus sambil presentasi karena waktunya terbatas. Kelompok auditori. Siapa yang presentasi dulu? Yang mau menyampaikan siapa? Ya. Silakan berdiri. Gimana? Oke, yang lain bisa sambil mendengarkan. Oh, biar apa? Gantian Pak. Satu aja kan? Oh, jadi ini kita ada kelebihan sama kekurangannya auditori. Kalau kelebihan ini aku tulisnya 3. Pertama, cepat memahami lewat mendengar. Kedua, mudah mengingat suara, nada atau irama. Ketiga, cocok belajar lewat diskusi, rekaman, podcast atau baca keras-keras. Yang ini kelebihannya udah belum? Oh, kelemahan ya, kelemahan sulit belajar dari teks atau gambar, terus juga mudah lupa, tidak didengar, apa maksudnya, jika tidak didengarkan lagi, jadi harus dengerin. Kurang optimal juga penglihatan melalui visual, jadi kalau misalnya ngeliat aja itu nggak paham. Ya, yang lain bisa mendengarkan. Terus ini perbedaan antara kita ya Pak. Ya. Jadi kamu orangnya gimana? Ya, boleh. Kamu orangnya gimana? Aku orangnya baik. Enggak, serius dong. Kalau belajar kamu gimana? Saya kalau belajar mendengarkan dari guru, lebih kurang kalau misalnya ngeliat langsung dari materi PPT saya kurang. Ada mikrofonnya kan? Ya saya kurang kalau misalnya ngeliat presentasi atau mungkin catatan di papan tulis karena saya lebih bisa mendengar dari gurunya. Oke, yang sudah ditulis apa? Ojo aku sih, kono sih. Saya lewat mendengar. Itu sih. Kalau saya ini bedanya saya harus nulis sambil nulis. Jadi yang dari guru saya sambil tulis atau yang saya lihat saya tulis. Terus harus saya minta penjelasan dari gurunya langsung. Berarti kombinasi. Iya Pak, makanya tadi 30% semua. Kamu gimana? Ini Orang lain. Mudah mengingat penjelasan orang lain. udah gitu Pak dari kelompok auditori. Oke, give applause. Terima kasih kelompok auditori. Next siapa? Yang sudah siap? Oke, silakan. Perwakilan dari visual siapa? Oke, silakan. Tangan dari dulu. Oke. Jadi saya Natanella kelompok dari visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi persamaan dari teman-teman yang memiliki gaya belajar visual itu, yang pertama belajarnya biasanya dengan membaca. Jadi biasanya kita belajar dengan cara yang basic aja, yaitu membaca. Dengan baca itu kita udah bisa ngerti. Kemudian yang kedua itu tuh kita bisa lebih suka mengamati suatu objek untuk mempelajari sesuatu. Jadi kita kayak cuman ngeliatin doang dan benar-benar meneliti kayak scanning gitu secara visual. Nah, perbedaannya yang ada itu yang pertama ada teman-teman yang membacanya itu harus dengan nulis, harus dibarengi sama nulis materi. Ada juga yang enggak. Terus ada juga yang membaca sambil mendengarkan lagu, tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi harus pure benar-benar fokus ke bacaan doang. Terus ada juga yang bisa memahami hanya dengan gambar. Ada juga yang kalau memahami gambar tuh harus membaca penjelasannya juga. Lalu yang keempat ada yang belajar itu harus cuma ngebaca, kayak nggak boleh banyak gerak biar nggak ke distract. Ada juga yang malah harus banyak gerak biar tetap fokus gitu. Terus kelebihan dari visual itu menurut kami adalah kita gampang mengingat hanya melalui visualisasi aja. Terus kita cuma memerlukan sumber belajar yang pokok seperti kayak sumber bacaan seperti dari buku, artikel ataupun jurnal. Jadi kita nggak perlu kayak video-video atau podcast gitu, nggak perlu. Sedangkan kelemahannya menurut kami biasanya menghabiskan banyak waktu untuk mengamati atau belajar secara visual. Jadi kalau misal materinya banyak yang di buku, kita benar-benar harus ngebaca semuanya secara pelan-pelan dan teliti. Terus kita juga harus menerapkan cara membaca yang efektif, karena kalau misal
kita nggak fokus waktu ngebaca tuh, kita mau ngebaca berulang-ulang juga kita kalau nggak masuk di otak jadi kayak nggak masuk materinya gitu. Sekian dari kami. Oke, Terima kasih. terima kasih mahasiswa. Oke, the last kinestetik. Siapa yang akan presentasi? Yuk, silakan. Guntur Saputra. Siapa? Ridwan. Oke, silakan Ridwan berdiri. Mana? Sambil pegang aja. Untuk rekor. Ya. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kinestetik. Nah, kinestetik ini persamaannya adalah cenderung paham jika dipraktekkan langsung. Badan harus ikut bergerak atau melakukan aktivitas dan ini tidak bisa diam. Nah, yang kedua, perbedaannya adalah yang pertama saat menghafalkan bisa berbicara, membaca dan lain-lain. Nah, yang kedua harus gerak, kalau tidak kurang gitu rasanya. Nah, yang ketiga kelebihannya, belajar dengan praktik langsung lebih cepat paham dan juga lebih kreatif dalam melakukan aktivitas gerakan lainnya. Nah, kekurangannya mungkin kurang bisa dicerna dari segi ingatannya karena terlalu banyak bergerak, itu harus responsibel dalam melakukan aktivitas. Sudah sampai sini, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, ya. Setelah kita mungkin melakukan diskusi gitu ya. Ini sedikit mungkin kita ulas ya. Sebenarnya apa sih visual? Ya, seperti apakah visual itu? Ataupun untuk kinestetik itu seperti apa? Auditori seperti apa? Ya. Jadi visual ya, ataupun gaya belajar visual ini, visual learner ini, dia itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna ataupun tulisan. Dia cenderung akan mudah untuk melihat itu. Kemudian senang membaca dan mencatat. Artinya bisa juga kalau zaman dulu itu, zaman saya masih sekolah, itu selalu untuk tugas-tugas dari guru itu pasti merangkum, ya, merangkum kemudian ditulis di papan tulis gitu. Itu sebenarnya juga untuk melatih kita untuk pembiasaan ya, apalagi khususnya untuk yang visual. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map gitu ya. Mind map itu seperti pemetaan gitu ya. Kemudian video, ilustrasi, kemudian presentasi slide ya. Ini makanannya visual banget ya kalau yang ini. Ya. Kemudian saat memahami pembelajaran ini cenderung membayangkan dalam pikirannya. Artinya dia lebih sering berimajinasi. Ya. Strategi yang efektif ini menggunakan gambar, peta konsep, video dan infografis. Infografis tahu? Seperti yang kita lihat di mading-mading biasanya. Ya, tentunya bisa juga dengan membuat catatan warna-warni. Ya, nih yang suka visual, kalian bisa membuat catatan yang berwarna-warni, itu akan menarik. Ya, stabilo juga boleh. Dan mind map ataupun sketsa. Nah, yang kedua, auditori. Tadi auditori mana? Sini ya. Ya, lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan secara lisan. Artinya dia kadang nggak butuh memperhatikan. Contohnya siapa? Bisma. Ya. Bisma itu meskipun nggak memperhatikan tapi pendengarannya aktif. Sekarang tak baik-baikin kamu terus. Amin. Jajan ya Pak Tulis. Amin. Kemudian senang diskusi, makanya dia lebih sering ngobrol dengan Guntur gitu ya. Ya. Jadi tentunya mendengarkan penjelasan seperti sekarang juga suka. Bener. Dan ataupun mendengarkan suara guru. Ini kayaknya yang dia cari tadi ketemu. Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita ataupun percakapan. Dan yang terakhir cenderung apa? Mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Jadi dia seperti dia ulangi kalau sedang membaca gitu, bisa dia ulang berkali-kali. Strategi pembelajaran yang efektif: gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif. Karena kalau dia dengar secara berulang-ulang, itu akan tertanam di benak pikirannya. Terus bisa juga dengan menjelaskan kembali ataupun mereview materi dengan kata-kata
sendiri. Nah, ini bagus juga. Artinya apa? Untuk auditori lebih seringlah belajar terkait dengan kontekstual bukan tekstual. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah kinestetik ataupun kinesthetic learner. Ya ini belajarnya lebih efektif dengan sentuhan gerakan gitu ya, pokoknya action gitu ya, dan melakukan secara langsung. Kenapa? Ini misalnya apa? Orang-orang yang kinestetiknya bagus, dia kalau olahraga pasti bagus. Biasanya seperti itu. Harusnya. Tapi kalau nggak disukai ya nggak tahu. Kemudian sudah praktik, eksperimen ataupun aktivitas fisik. Yang pernah mengoperasi kodok, mengoperasi cicak siapa ada nggak? Kemudian mudah bosan jika hanya duduk dan diam lama. Terus sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara ataupun belajar. Jadi lebih sering seperti ini. Untuk strategi pembelajarannya yang efektif adalah gunakan permainan edukatif, contohnya. Permainan edukatif contohnya apa? Oh ya, boleh. Kemudian simulasi juga, eksperimen ataupun permainan drama ataupun bermain peran. Iya. Terus aktivitas fisik dalam pembelajaran juga ini dapat membantu untuk kinestetik learner. Nah sekarang silakan di lembar kerja yang sudah dibagi termasuk yang sudah kalian isi itu tadi, boleh di sebaliknya kalian tuliskan rencana strategi belajar yang kamu miliki. Bawahnya juga boleh. Di bawahnya. Buat rencana kerjanya, tuliskan, ya. Rencana strategi belajarnya. Boleh. Nomor 4. Kamu kan auditori. Rencana belajarku nanti akan seperti apa sih? Tuliskan di situ. Belajarmu. Iya, kalau kamu belajar. Akan. Bukan, ini icon aja. Ini icon saja, jangan terpaku pada ini ya. Ini rencana 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Lebih boleh. Minimal satu, tapi jangan 1 dan 2 lah. Lebih banyak lebih baik. Artinya nanti kita lebih punya banyak opsi. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Ayo tulis strategi apa? Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan. Konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus bersamamu tepat. 7 jurus Bukan. Ini
itu hanya icon aja ya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Saya minta tolong dong. Minimal satu kelompok satu lah perwakilan rencananya mau apa. Ya, kalau tadi dari sana, mungkin sekarang dari sini ya. Silakan. Berdiri, bacakan rencananya. Ya, silakan. Ayo, dari sini dulu. Ayo, silakan berdiri, bacakan. Berdiri, Pak. Ya. Kemudian persiapan juga untuk kelompok sini dan kelompok sana. Yuk, silakan. Nanti beginikan. Satu kelompok minimal satu. Oke, kalau dari kelompok bukan dari kelompok dari aku sendiri, rencananya itu membaca dulu, Yang lain juga kan? meng-highlight inti materi. Jadi itu kayak biasanya kan kalau di buku kan bacaannya banyak kan. Nah, tapi aku stabilo yang inti-intinya aja. Terus nyatet di buku tulis pakai bahasa sendiri atau yang mudah dipahami. Terus menghias sama mewarnai pakai stabilo. Terus membaca, terus mengucapkan materinya berulang-ulang lagi sampai hafal. Terus yang terakhir ada memahami sama membuat singkatan-singkatan. Jadi kayak misal kalau yang meter apa sih ukuran-ukuran gitu kayak kucing hitam dalam mobil gitu. Ya, tangga-tangga gitu ya. Oke, terima kasih kelompok apa tadi ini? Visual. Selanjutnya kelompok kinestetik perwakilan satu. Silakan. Ayo, berdiri. Pak. Ini yang sesuai saya. Ya. Kontak AI. Oke. Yang akan saya lakukan dengan strategi belajar saya itu dengan melakukan Yang lain dengarkan. dengan melakukan praktek atau melakukan hal itu secara langsung. Yang kedua itu melakukan dengan berbagai variasi agar kita tidak gampang bosan. Terus yang ketiga dapat melakukan kerjasama antar satu sama lain untuk kayak dijelasin agar lebih mengerti gitu loh Pak. Jadi lebih ke apa? Kelompok ya? Iya. Nggak bisa sendiri gitu ya. Oke, thank you. Kinestetik. The last. Kamu lagi. Gak apa-apa ya. Yuk. Jadi di sini aku berdasarkan diriku sendiri ya. Halo. Nah, di sini aku berdasarkan diriku sendiri. Jadi aku gak sepenuhnya auditori. Sebenarnya tadi lebih besar 36%-nya kinestetik, 33%-nya auditori, 30%-nya visual. Nah, di sini gaya belajar aku tuh pertama aku suka dengerin guru dulu. Terus habis itu kalau udah tuh aku suka catet atau enggak aku buka buku terus aku tulis ulang catatan yang ada di buku. Soalnya itu caranya aku baca. Jadi aku kalau mau baca tuh harus nyatet dulu. Habis itu aku baca ulang-ulang. Setelah itu aku pahami. Jadi aku lebih banyak nyatetnya sih sebenarnya. Udah. Oke, terima kasih dari auditori. Ya. Rahmat juga ngono, Pak. Kenapa? Rahmat juga ngono. Oke. Iya, saya minta ada yang mau menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Kesimpulan. Dapat nilai terus enggak Pak? Terus Ella mau? Boleh. Mau. Betul boleh. Masih dapat nilai Pak? Gak apa-apa. Kesimpulan dong, Pak. Ya, dari apa yang kita bahas pada siang hari ini. Jadi dari apa yang kita bahas hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada umumnya itu ada 3 gaya belajar, yaitu pada dasarnya ada kinestetik, visual, sama auditori. Kalau kinestetik itu lebih ke dengan gerak, kalau visual itu dengan melihat, mengamati, kalau auditori itu dengan mendengar. Ada juga orang yang gaya belajarnya itu campuran, mungkin gabungan dari kedua gaya belajar itu atau semuanya. Nah, dari masing-masing gaya belajar itu punya gaya belajarnya sendiri yang efektif, dan itu tergantung orangnya. Kalau misal, jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua satu gaya belajar dipakai untuk semua orang karena sebenarnya akan beda-beda. Jadi justru dengan gaya belajar yang dimiliki masing-masing dan kita dapat menyesuaikan cara belajar kita sesuai dengan gayanya, maka itu akan dapat menghasilkan hasil dari belajar kita yang baik.
Oke, terima kasih. Ya, jadi sekarang pembelajaran mendalam itu sangat mendukung ada apa istilah dari diferensiasi belajar. Apa diferensiasi? Apa diferensiasi? Perbedaan. Artinya, halo, setiap pribadi, setiap individu memiliki style masing-masing. Yang tahu adalah kalian. Maka yang bisa menerapkan dan bisa mensikapi dengan baik adalah kalian, ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Tentunya by support di kelas tentunya juga tidak semaunya sendiri. Wah, karena saya kinestetik, saya mau sambil lari-lari lah Pak. Artinya ini lebih ke metode bagaimana cara kamu mereview pembelajaran. Oke? Ada satu kutipan menarik dari Tan Malaka. Ada yang tahu Tan Malaka? Tahu? Bapak Indonesia, ya. Nanti tak cari Tan Malaka. Jadi tujuan dari pendidikan itu, tujuan dari pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Artinya, kalau dari ketiga ini tidak masuk, maka pendidikan itu tidak berhasil. Ya. Terima kasih for today. Dan nanti akan ada LK yang saya kirimkan terkait dengan evaluasi dari materi dari belajar ini. Nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Terima kasih. See you next time. Nanti setelah ini bisa siap-siap kemas-kemas untuk pulang. Untuk lembar kerja boleh ditumpuk nanti. Lembar kerja fisik. Ya. Ya, boleh dikumpulin lembar kerja fisiknya. Nanti akan saya kirim LK yang online. Oke, bisa duduk dulu. Bisa duduk dulu. Duduk dulu, kita akhiri dengan berdoa. Duduk dulu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada diskusi pada materi pada hari ini bermanfaat. Amin. Dan silakan setelah ini siap-siap kemas-kemas untuk pulang. Ya, bisa dipimpin doa dulu untuk mengakhiri kegiatan. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, see you next time. Nanti minggu depan kita bahas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus